warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Regina Sisilia Sialagan dari kelas SK 4A. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus High Has Ration Next atau HRN dan Round Robin. Sebelum ke contoh soalnya, saya akan menjelaskan apa itu HRN. HRN atau High Has Ration Next merupakan satu algoritma penjadwalan yang mencoba untuk meningkatkan efisiensi dengan mempertimbangkan rasio waktu menunggu dan waktu pelayanan dari setiap proses. Contoh soal, terdapat 5 antrian proses yaitu A, B, C, D, dan E dengan waktu kedatangan berturut-turut adalah 0, 2, 4, 6, dan 8. Dan lama proses berturut-turut antara lain 8, 6, 4, 5, dan 2. Tentukan TAT dan AWT. Untuk menghitung nilai TAT dan WAT dari soal tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan berdasarkan waktu tiba yang terkecil. Dari soal tersebut, kita ketahui bahwa waktu tiba yang terkecil adalah proses A, di mana waktu tibanya 0 dan lama eksekusinya adalah 8. Untuk mencari respon time proses A, kita menggunakan rumus selesai eksekusi dikurang waktu tiba. Dalam proses A, lama eksekusinya ada 8, sedangkan waktu tibanya adalah 0. Jadi, 8 dikurang 0 sama dengan 8. Jadi, respon time untuk proses A adalah 8. Langkah kedua, yaitu kita harus mencari rasio penalti yang terbesar dari sisanya, di mana proses A waktu tibanya adalah 0, lama eksekusinya adalah 8, mulai eksekusi sama dengan 0, selesai eksekusi 8, dan respon time adalah 8. Jadi, kita akan mencari waktu sia-sia dan rasio penalti untuk proses B, C, D, dan E. Di mana, untuk mencari waktu sia-sia, kita menggunakan rumus selesai eksekusi dikurang waktu tiba, dan untuk mencari rasio, kita menggunakan rumus waktu sia-sia ditambah burst time dibagi burst time. Untuk proses B, waktu sia-sianya adalah 8 dikurang 2 sama dengan 6, rasio penaltinya adalah 6 ditambah 6 per 6 sama dengan 2. Untuk proses C, waktu sia-sianya adalah 8 dikurang 4 sama dengan 4, rasio penaltinya adalah 4 ditambah 4 per 4 sama dengan 2. Untuk proses D, waktu sia-sianya 8 dikurang 6 sama dengan 2, dan untuk rasio penaltinya adalah 2 ditambah 5 per 5 sama dengan 1,4, dan untuk proses E, waktu sia-sianya adalah 8 dikurang 8 sama dengan 0, dan untuk rasio penaltinya 0 ditambah 2 per 2 sama dengan 1. Dari rasio penalti tadi, kita dapat melihat bahwa proses P2 dan P3 rasio penaltinya sama-sama dengan 2. Jadi, kita ambil proses yang datang lebih dahulu. Maka, step berikutnya yang akan kita kerjakan adalah proses B. Untuk proses A, waktu tibanya 0, lama eksekusinya 8, mulai eksekusinya 0, selesai eksekusi 8, respon time 8. Untuk proses B, waktu tibanya 2, lama eksekusinya 6, mulai eksekusinya 8, selesai eksekusinya 14, di mana ini merupakan hasil dari 8 ditambah 6 sama dengan 14, dan respon time-nya adalah 12, di mana ini hasil dari 14 dikurang 2. Selanjutnya, kita akan mencari waktu sia-sia dan rasio penalti untuk proses C, D, dan E. Untuk proses C, waktu sia-sianya adalah 14 dikurang 4 sama dengan 10, rasio penaltinya 10 ditambah 4 per 4 sama dengan 3,4. Untuk proses D, waktu sia-sianya adalah 14 dikurang 6 sama dengan 8, rasio penaltinya adalah 8 ditambah 5 per 5 sama dengan 2,5, dan untuk proses E, waktu sia-sianya adalah 14 dikurang 8 sama dengan 6, rasio penaltinya adalah 6 ditambah 2 per 2 sama dengan 4. Dikarenakan proses E rasio penaltinya tertinggi, maka step berikutnya adalah proses E. Nama proses A, waktu tibanya 0, lama eksekusinya 8, mulai eksekusinya 0, selesai eksekusinya 8, respon time-nya 8. Proses B, waktu tibanya 2, lama eksekusinya 6, mulai eksekusinya 8, selesai eksekusinya 14, respon time-nya 12. Untuk proses E,
Waktu tibanya 8, lama eksekusinya 2, mulai eksekusinya 14, selesai eksekusinya 14 ditambah 2 sama dengan 16, respon time-nya sama dengan 16 dikurang 8 sama dengan 8. Selanjutnya, kita akan mencari waktu sia-sia dan rasio penalti untuk proses C dan D. Di mana untuk mencari waktu sia-sia kita menggunakan rumus selesai eksekusi dikurang waktu tiba, dan untuk mencari rasio penalti kita menggunakan rumus waktu sia-sia dikurang lamanya eksekusi per lama eksekusi. Untuk proses C, waktu sia-sianya 16 dikurang 4 sama dengan 12, rasio penaltinya 12 ditambah 4 per 4 sama dengan 4. Dan untuk proses D, waktu sia-sianya 16 dikurang 6 sama dengan 10, dan untuk rasio penaltinya 10 ditambah 5 per 5 sama dengan 3. Dikarenakan proses C rasio penaltinya tertinggi, maka step berikutnya adalah proses C. Nama proses A, waktu tibanya 0, lama eksekusinya 8, mulai eksekusinya 0, selesai eksekusinya 8, respon time-nya 8. Proses B, waktu tibanya 2, lama eksekusinya 6, mulai eksekusinya 8, selesai eksekusinya 14, respon time-nya 12. Untuk proses E, waktu tibanya adalah 8, lama eksekusinya 2, mulai eksekusinya 14, selesai eksekusinya adalah 16, respon time-nya adalah 8. Untuk proses C, waktu tibanya adalah 4, lama eksekusinya 4, mulai eksekusinya adalah 16, selesai eksekusinya adalah 16 ditambah 4 sama dengan 20, dan respon time-nya adalah 20 dikurang 4 sama dengan 16. Untuk proses D, waktu tibanya adalah 6, lama eksekusinya adalah 5, mulai eksekusinya adalah 20, selesai eksekusinya adalah 20 ditambah 5 sama dengan 25, dan untuk respon time-nya adalah 25 dikurang 6 sama dengan 19. Jadi untuk totalnya adalah 63, dan untuk rata-ratanya 63 dibagi 5 sama dengan 12,6. Selanjutnya kita akan masuk ke penjadwalan round robin, di mana round robin merupakan penjadwalan proses di mana algoritma ini menggulir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time kuantum. Jika kuantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Contoh soalnya, terdapat antrian proses yaitu A, B, C, D, E dengan waktu kedatangan berturut-turut adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Sementara burst time dari masing-masing antrian adalah 9, 6, 5, 3, dan 7. Tentukan TAT dan AWT dengan kuantum 4. Untuk menyelesaikan soal tadi, kita menggunakan Gantt chart. Di sini, kita dapat melihat proses A sampai E dengan lama eksekusinya dengan kuantum 4. Jadi untuk proses A, lama eksekusinya ada 9. 9 dikurang 4 sisa 5. Proses B, lama eksekusinya 6. 6 dikurang 4 sisanya 2. Untuk proses C, lama eksekusinya adalah 5. 5 dikurang 4 sisanya 1. Untuk proses D, lama eksekusinya 3 karena kuantumnya 4, jadi itu tidak dikurangi, jadi tetap 3. Dan untuk proses E, lama eksekusinya 7 dikurang 4 sisanya 3. Kita kembali lagi ke proses A, di mana 5 dikurang 4 sisa 1, proses B sisa 2, proses C sisa 1, dan proses E sisa 3. Kita kembali lagi ke proses A, di mana masih ada tersisa 1. Untuk Gantt chart-nya kita dapat melihat di sini dimulai dari A yang bernilai 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 3 sama dengan 15. 15 ditambah 4 sama dengan 19. 19 ditambah 4 sama dengan 23. 23 ditambah 2 sama dengan 25. 25 ditambah 1 sama dengan 26. 26 ditambah 3 sama dengan 29. Dan 29 ditambah 1 sama dengan 30. Jadi, untuk menghitung nilai waktu tunggunya, kita menggunakan rumus waktu selesai dikurang waktu tiba dikurang lama eksekusi. Jadi, untuk proses A, waktu tunggunya 30 dikurang 0 dikurang 9 sama dengan 21. Untuk proses B, waktu tunggunya 25 dikurang 1 dikurang 6 sama dengan 18.
Untuk proses C, waktu tunggunya adalah 26 dikurang 2 dikurang 5 sama dengan 19. Untuk proses D, waktu tunggunya 15 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 9. Dan untuk proses E, waktu tunggunya adalah 29 dikurang 4 dikurang 7 sama dengan 18. Jadi totalnya adalah 85 dengan rata-rata 85 dibagi 5 sama dengan 17. Untuk mencari nilai TAT-nya, kita menggunakan rumus waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Untuk proses A, nilai TAT-nya adalah 21 ditambah 9 sama dengan 30. Untuk proses B, nilai TAT-nya adalah 18 ditambah 6 sama dengan 24. Untuk proses C, nilai TAT-nya adalah 19 ditambah 5 sama dengan 24. Untuk proses D, nilai TAT-nya adalah 9 ditambah 3 sama dengan 12. Untuk proses E, TAT-nya adalah 18 ditambah 7 sama dengan 25. Dan untuk jumlah keseluruhannya adalah 115, dan untuk ratanya adalah 115 dibagi 5 sama dengan 23. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai studi kasus High Class Ration Next atau HRN dan round robin. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.